Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Politik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada informasi yang sangat menarik dari Umi Irma Suryani Chaniago yang hari ini aktif melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh gerombolan pembenci yang selama ini sibuk menyerang Bapak Joko Widodo dengan tuduhan ijazah palsu. Ibu Irma Suryani Chaniago kembali membungkam seorang Roy Suryo yang kemudian mengatakan bahwa Roy Suryo, kalau kita mau bercerita moral, Roy Suryo ini adalah sosok yang tidak bermoral. Bagaimana tidak ketika misalnya dia diperhadapkan dengan kata panci. Ini kan yang kemudian membuat Roy Suryo ini semakin gelagapan dengan isu terkait tentang Roy Suryo yang diberi gelar sebagai Dewa Panci. Nah, sosok pernyataan-pernyataan yang hari ini disampaikan oleh Umi Irma Suryani memang sangat kita rindukan karena baru kali ini kemudian muncul seorang Umi Irma Suryani melakukan pembelaan terhadap fitnah keji yang dilontarkan oleh barisan pembenci terkait tuduhan ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Menurut saya basi loh ya, masalah ini udah basi bar. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selama 9 tahun PDIP juga, saya juga kan, Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara menyatakan bahwa ijazahnya asli. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Oh, waktu itu belum ada isunya bahkan sebenarnya. Saya tahu persis itu. TKN tahun berapa ya? 2019. Oh ya, 2019. Iya, oke. Jadi menurut saya receh banget gitu loh masalah ini kalau untuk masih terus dibicarakan gitu. Sementara Perang Dunia Ketiga kita masih lihat mau mulai ini ya. Kok kita masih berkutat di situ gitu. Bahkan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, kayak palsu katanya. Menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya, makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Oke. Ya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya misalnya ada oknum-oknum yang mau bicara soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya. Misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya nih ya, masyarakat bilang panci mana panci gitu. Kan ini kan juga menjadi masalah, Akbar. Kan nggak bisa gitu juga kali gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya, dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Nah, dia jawab seperti itu. Nah, soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab, KPU sudah menjawab. Terus apa lagi? Yang mau dicari apa sebenarnya? Coba tampilkan. Sama kayak kita, Bar. Waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir. Sama beliau. Beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah mereka untuk membuktikan itu. Ya, yang harus membuktikan itu yang mendalilkan, kata dia. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM, dia bilang. Kenapa harus saya?
Toh saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu, gitu loh, Bar. Karena menurut saya kalau saya jadi dia juga nggak mau diperintah-perintah begitu. Karena nggak benar juga. Iya. Nah, satu yang ingin saya sampaikan satu lagi, Bar. Contoh kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya, yang mengatakan bahwa sebagai seorang pakar telematika misalnya, dia melihat huruf dan lain sebagainya, yang mohon maaf gitu, dia boleh mengatakan bahwa dia ahli, tapi siapa juga yang boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli, karena secara disiplin ilmu dia tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika. Kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus menerus ini ya ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika. Nah, kalau kemudian masyarakat, saya juga punya TikTok kebetulan banyak sekali ya. Ini saya punya follower juga banyak gitu ya, yang mempertanyakan ngapain sih dia kok kayaknya ribut banget, bising banget sih soal ijazah Pak Jokowi ini gitu. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Dan kalau masyarakat kemudian mengatakan kepada beliau juga bahwa dia adalah ahli telematika palsu misalnya, kan juga dia nggak boleh ribut juga gitu. Nah, jadi menurut saya, Bar, hari ini yang harus kita bicarakan di meja Akbar Faisal Unsensor ini, bagaimana Indonesia ini ke depan ya, di krisis ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan ini bisa menuju Indonesia emas. Itu yang saya maksud. Kenapa sampai saya ngangkat ini dan tidak lagi pakai isu ini untuk itu, tapi kan ada pintu masuknya. Saya terus terang mengapresiasi Ferdinand ya. Ya, oke, Kak Kerma. Saya tetap di sini tadi. Oke, dia tidak mau diperintah-perintah oleh orang, oke kan, wajar lah. Saya juga kalau ditekan-tekan kayak gitu, kok norak amat kira-kira gitu ya. Tapi kan realitasnya ini sudah membuat banyak pihak tidak nyaman nih. Ya. Dibuka saja. Sorry. Anda juga menurut saya salah. Banyak pihak yang mana? Kalau menurut saya nggak banyak pihak, hanya 1-2 pihak. Apapun, jangan jumlah. Jangan jumlah, tapi apapun namanya, ada yang telah mulai menggugat itu. Iya boleh, mereka punya hak. Oke. Nggak boleh juga kita bilang mereka nggak boleh. Mereka punya hak untuk melakukan itu gitu. Saya nggak pernah mengatakan bahwa mereka nggak punya. Boleh dong mereka mempertanyakan itu. Kemudian mereka melakukan demonstrasi dan itu hak warga negara. Itu diatur oleh undang-undang gitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini, ketika Akbar tadi bicara soal bagaimana negeri ini ya ke depan, kenapa harus bicara yang remeh-temeh seperti ini masih terus-terusan dilakukan gitu kan? Maka saya ingin mengatakan hari ini ya seperti yang Akbar bilang tadi, kalau asli kenapa? Ya itu dia. Kalau palsu pun mau jadi apa kan itu? Makanya saya mencoba menggiring pembicaraan kita ini kepada sesuatu yang kemudian kita bisa ambil saripatinya. Saya masih sama Kakak Irma nih. Seperti pada bagian sebelumnya tadi saya katakan, ini tampaknya adalah gambaran penyikapan alam bawah sadar sebagian kelompok masyarakat kita, berapapun jumlahnya, bahwa mereka marah sama Pak Jokowi pada periode pemerintahannya. Betul. Dan kemudian dia melihat ini ada pintu yang mampu mereka suarakan. Ada pintu yang mampu mereka suarakan. Kalau pintu-pintu lain yang sifatnya agak rumit, katakanlah misalnya menggugat mekanisme pembiayaan IKN, kan sudah ada juga yang menyuarakannya. Nah, pada level tertentu ini ada pintu yang tampaknya itu bisa dibawa ke alam bawah sadar masyarakat, bahwa ada orang yang pernah kita berikan kewenangan dan kepercayaan ternyata seperti ini. Itu yang saya maksud. Oh, ini ternyata mungkin gambaran dari kemarahan itu. Soal apakah relevan atau tidak, kita bicarakan. Kalau begitu seperti apa Kak Irma? Ya menurut saya kalau kita bicara rakyat ya, rakyat Indonesia ini kan hampir 300 juta. Kalau misalnya yang mempertanyakan itu hanya 1-2%, menurut saya relevan nggak sih untuk diperdebatkan? Sementara yang lain percaya bahwa ijazah itu asli misalnya seperti itu. Nah, kan, untuk apa juga kita bicara itu? Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa masyarakat punya hak. Yang sekarang ini demo, yang sekarang ini menuntut juga silakan saja. Toh
toh mereka juga punya hak. Pak Jokowi juga punya hak jawab. Saya pernah tanya begini, Bar. Terus terang saya pernah kira-kira 2 bulan lalu lah ya, saya ketemu sama Pak Jokowi. Karena saya mampir ke Solo, ketika itu saya lagi ada acara di Solo. Saya pengen lihat karena ada orang yang mengatakan bahwa seolah-olah yang datang ke sana itu kan seperti didramatisir. Ya, seolah-olah di apa namanya ada penggiringan gitu ya, di setting gitu. Saya pengen lihat, Bar. Saya diam-diam pertamanya datang, saya lihat. Ternyata enggak. Memang saya ngobrol dengan mereka itu. Yang datang ke sana ya? Iya. Datang ke sana saya ngobrol. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari apa namanya dari Kalimantan, ada yang dari bahkan ada yang dari Madiun, dari segala macam. Gitu. Mau datang mau foto. Nah, kemudian saya mampir karena saya udah sampai di sana, saya ngomong sama sama apa nama asistennya, saya boleh nggak kira-kira ya ketemu Pak Jokowi gitu. Nah, kemudian saya tunggu, ternyata boleh. Gitu. Oh, Mbak Irma, silakan Mbak. Ini Bapak mumpung ada waktu, saya datang. Nah, saya juga tanya juga soal Gibran loh, ini Ferdinand. Saya bilang, ini menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak terkait masalah misalnya lapor Pak kemarin itu, saya tanya gitu. Terus Pak Jokowi jawab, saya itu sudah menyerahkan Gibran itu kepada Indonesia, menyerahkan Gibran itu kepada Pak Prabowo, kepada partai-partai politik untuk dibina. Saya bahkan mengatakan kepada Gibran, ojo kemajon. Apa maksudnya? Jangan maju. Ya, kamu itu hanya di belakang Pak Prabowo. Jadi kamu itu hanya orang yang menjalankan perintah Pak Prabowo. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, itu yang disampaikan beliau kepada saya loh. Tapi dia bilang begitu, bagi saya ketika anak saya diminta, ya kan, diminta sekali dia berkali-kali ngomong itu. Dan saya ya monggo karena dia juga udah dewasa. Tinggal bagaimana masyarakat menyikapi itu, gitu. Oke. Saya sedikit agak paham peristiwa bagaimana soal serah menyerahkan itu. Ya, oke, gini. Sebenarnya kita udah apa namanya kita udah maju udah pembahasan ini. Pada posisi Pak Jokowi, kita tidak bisa sesederhana itu memahami dia. Yeah. Bahkan Pak Jokowi pun tidak boleh sesederhana itu menyikapi ini. Ini adalah efek dari ketokohan. Yeah. Ini adalah efek dari betapa besar harapan, cinta bahkan kepada satu orang. Dan kepada Pak Jokowi harus diakui itu ada barang itu. Cinta, ketokohan, harapan segala macam. Yeah. Maka kemudian ketika ada masalah seperti ini, ada orang yang menggugat, sudah terjadi. Tapi juga adalah sesuatu yang logik jika kemudian dilakukan langkah yang tidak perlu terlalu rumit. Tadi Ferdinand menghubungkan seperti ini. Ini belum apa-apa, ini tampaknya ada tujuannya nih, politik lah segala macam. Kenapa sih kita harus memaksa Jokowi untuk menerima menanggapi orang-orang yang sekarang yang dianggap Pak Ferdinand marah? Itu yang saya maksud tadi. Kenapa? Enggak perlu juga kalau menurut saya. Gini Karma coba. Enggak juga loh ya. Gini, maksud saya gini, itu tadi yang saya maksud karena bahwa tidak merusak bangsa ini, tidak merusak ekonomi bangsa ini, tidak merusak semua sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Iya, makanya tadi kan saya sudah keluarkan bahkan sejak awal saya mengatakan tapi gini. Tapi nggak bisa dipaksa kalau Pak Jokowi dipaksa untuk palsu kenapa? Harus jawab. Kalau ya ternyata asli terus mau bikin apa? Sebenarnya kesimpulannya itu. Tapi lagi-lagi kita belajar bagaimana bernarasi di ruang publik kita menyangkut dengan situasi yang tadi mengatakan receh. Bisa lah kita gunakan seperti itu. Tapi pada posisi Pak Jokowi tidak sesederhana itu. Dia seorang tokoh. 10 tahun jadi presiden gak gampang itu. Kalau menurut saya pribadi ya, saya bilang sederhana. Ini bukan suatu hal besar. Tidak menyebabkan sendi-sendi ekonomi bangsa ini runtuh, iya, ya kan? Iya, tidak menyebabkan moralitas bangsa ini menjadi hancur karena itu. Iya benar. Apa masalahnya? Setuju itu. Dan ketika misalnya mereka pun melakukan demonstrasi, kemudian terus-menerus misalnya ingin berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, itu hak mereka juga. Dan kita harus menghargai itu karena mereka juga punya hak konstitusi di negara ini. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira sangat menarik pernyataan-pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Ibu Irma Suryani Caniago sekaligus
membungkam narasi sesat ataupun fitnah keji yang selama ini dilontarkan oleh barisan pembenci, oleh barisan sakit hati yang senantiasa menjadikan isu ijazah palsu sebagai bahan yang kemudian mereka aktif untuk melakukan gorengan isu untuk menyerang Bapak Joko Widodo. Dan kita sadari bahwa meskipun akhirnya Bapak Jokowi hari ini melakukan perlawanan dengan melaporkan fitnah yang dilontarkan oleh barisan pembenci, dan setelah Bambang Tri beberapa tahun lalu ditangkap oleh pihak penegak hukum, kini giliran Egy Sujana, dan pasti akan menyusul orang-orang yang selama ini nyinyir dan menyebarkan fitnah ataupun berita hoax terkait ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.